Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lanjut channel saya. Kali ini saya akan membuat kue nona manis ya teman-teman. Nona manis siapa yang punya? Ya, dengan rasa pandan dengan isian santan di tengahnya yang gurih, membuat rasanya semakin nikmat, cocok banget disajikan di acara keluarga ya teman-teman semua. Nah, langsung aja kita masuk ke tahap awalnya untuk bahan satunya. Di sini saya siapkan 1 butir telur yang saya pecahkan di baskom. Lalu saya tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 125 gram. Lalu saya aduk rata ya teman-teman, aduknya sampai sedikit berbusa dengan menggunakan whisk. Ini kue favorit banyak orang ya teman-teman semua, kue nona manis. Nah, setelah rata itu lalu kita masukkan juga 125 gram tepung terigu. Kita masukkan ke dalam adonan telurnya. Dan kita masukkan juga 250 ml santan. Santannya santan segar, jadi tidak usah direbus dulu. Kita aduk rata. Santannya dimasukkan. Kita whisk sampai dengan halus ya teman-teman. Sampai tidak ada lagi yang bergerindil. Ya, seperti itu. Setelah itu kita biarkan dulu, lalu kita masuk ke bahan yang kedua. Di sini saya masukkan 60 gram gula pasir bersama dengan 30 gram maizena dan juga jus pandan sebanyak 125 ml ya teman-teman. Baru itu saya aduk rata. Ini kita aduknya di atas panci atau wajan yang untuk kita tanggar nanti di atas kompor ya. Lalu saya masukkan juga santan sebanyak 125 ml. Kita aduk rata. Dan jika warnanya nanti kurang hijau, bisa ditambahkan dengan pewarna makanan warna hijau muda. Kalau saya membuat kue yang warna hijau, saya tambahkan pewarna hijau muda dan juga pewarna kuning supaya warnanya semakin ngejreng ya teman-teman. Tuh, saya kasih tetesan berapa tetes saja pewarna kuningnya, lalu kita aduk rata. Jadi di sini saya tidak menggunakan essence pandan tapi menggunakan jus pandan asli ya teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya tambahkan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Setengah sendok teh garam saya tambahkan. Nah, setelah campur rata lalu saya pindahkan di atas kompor dan saya aduk terus-menerus sampai dia mengental ya teman-teman. Ingat, harus diaduk terus supaya bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Ini kalau pinggir-pinggir sudah berbusa seperti itu, kita aduk terus. Nanti lama-kelamaan dia akan mengental teman-teman seperti di video ini. Dia akan mengental. Dan sudah mengental, sudah masak, berarti kita angkat dari kompor, kita dinginkan sebentar sambil kita aduk-aduk menggunakan whisk. Nah, setelah itu bahan dua ini dicampur dengan bahan satu ya teman-teman. Yang tadi dari telur, gula pasir, tepung terigu, santan yang tadi yang sudah kita kocok tadi itu. Lalu kita masukkan ke dalam wajan atau panci adonan hijaunya tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk menggunakan whisk sampai tidak ada lagi yang menggerindil ya teman-teman. Ini dia. Nah, nanti konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dia rata dan tidak ada menggerindil, kalau teman-teman mau lebih pasti lagi bisa disaring ya teman-teman. Nah, setelah dia halus seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam, saya menggunakan gelas ukur yang ada moncongnya supaya enak nanti ditumpah di cetakannya. Kita masukkan ke gelas ukur. Dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat adonan yang ketiga, yaitu adonan putihnya atau santannya. Di sini saya memakai 200 ml santan dengan ditambahkan 1 sendok makan penuh tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, dan juga 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk rata dulu sebelum kita naikkan di atas kompor ya teman-teman. Kita aduk rata. Nah, kita aduk rata baru nanti kita taruh di atas kompor. Nah, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video selanjutnya yang akan saya upload di channel YouTube ini. Nah, setelah pinggir-pinggirnya berbuih seperti itu, lalu kita aduk. Dan diaduk terus ya, jangan sampai bawahnya nanti gosong.
dia sedikit lebih encer daripada adonan hijau ya teman-teman. Nah, nanti konsistensinya seperti ini. Kita aduk rata. Nah, setelah itu kita siapkan botol kecap seperti ini ya teman-teman, yang ada moncongnya di depan, supaya kita nanti mudah memasukkan yang putihnya ke dalam adonan hijau. Kalau teman-teman nggak punya, bisa dipakai piping bag. Nah, setelah itu kita siapkan cetakan kue nona manisnya seperti ini, atau tempat kecap ya biasanya ya, tempat kecap di undangan, yang sudah kita olesi dengan minyak makan. Tipis-tipis aja ngolesnya, supaya nanti pada saat kita melepas kuenya nggak susah ya. Kita isinya 3/4 dari cetakan aja, karena nanti akan ditambahkan lagi dengan adonan warna putihnya. Nah, setelah terisi penuh, kita siapkan adonan putih yang sudah kita taruh di dalam botol kecap. Kalau yang nggak punya botol kecap, bisa pakai piping bag ya. Nah, ini dia adonan hijaunya. Nanti moncongnya itu agak kita masukkan sedikit ke dalam adonan hijaunya. Baru kita tekan, biar dalamnya juga terisi, baru kita angkat pelan-pelan. Dan kita bikin bundar di atasnya, seperti yang video inilah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi moncong itu kita agak tenggelamkan, baru kita pencet, baru kita angkat, baru kita tambahkan lagi di atasnya. Nanti itu di dalamnya juga ada santannya ya teman-teman, nggak cuma di atasnya aja. Ini caranya ya, nih dari dekatnya kita ambil adonan hijaunya, baru kita masukkan moncong dari adonan putih atau botol kecapnya ke dalam adonan hijaunya, lalu kita pencet, lalu kita angkat, dan kita kasih lagi di atasnya. Nah, ini dia penampakannya. Setelah itu kita sambil siapkan kukusan yang sudah panas. Nanti kue ini akan kita kukus selama 20 sampai dengan 30 menit ya teman-teman semua. Nih, dandangnya sudah panas. Lalu kita susun kue nona manisnya di atas dandang. Ya, seperti ini. Kita kukus selama 20 sampai dengan 30 menit atau sampai dengan kuenya matang ya teman-teman semua. Setelah 20 sampai 30 menit kita buka, nih kuenya sudah matang ya teman-teman semua. Bisa kita angkat dan kita dinginkan sebentar, jangan langsung kita keluarkan dari cetakan, biarkan adonan putihnya set dulu ya teman-teman. Nah, ini dia penampakannya setelah kita keluarkan dari cetakan. Kita diamkan dulu. Dikeluarkan dari dandang, kita diamkan dulu sampai dengan dia hangat ya teman-teman. Ini adonan putihnya ini mantap banget, gurih banget teman-teman, dan kuenya juga manis, rasa pandan. Dan inilah penampakan dari kue nona manis yang sudah kita keluarkan dari cetakan, warnanya hijau dan putihnya dengan rasa pandan dan harum dari santan, menggugah selera banget teman-teman. Cocok banget disajikan di acara-acara keluarga ya teman-teman. Bagi teman-teman semua, jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dibunyikan juga lonceng notifikasinya, karena akan ada video-video yang saya upload di channel YouTube ini. Ini teman-teman, kalau mulai tengahnya dari kue nona manisnya. Nih saya kelopek, saya buka ya. Nah, mantap banget. Terima kasih sudah mampir. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak.